Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru Hebat SD Negeri 2 Serdang telah menyempatkan waktunya hadir dalam kegiatan kita kali ini, yaitu diseminasi pemahaman budaya positif. Saya Hairinsa Sarjana Pendidikan, guru dari SD Negeri 2 Serdang, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. Bapak Ibu, perlu kita ketahui kegiatan ini tujuannya adalah untuk pemenuhan kegiatan aktivitas saya di LMS modul 1.4 tentang unggah aksi nyata. Dan kegiatan budaya positif ini sudah coba saya terapkan di sekolah kita, dengan hasilnya ya alhamdulillah ternyata dalam kita melaksanakan kegiatan budaya positif ini sangat berpihak baik sekali dampaknya buat peserta didik kita. Yang selama ini sebenarnya kita sudah membiasakan kegiatan budaya positif di sekolah kita seperti 5S, terus kemudian kedisiplinan di kelas, baik dalam belajar, dalam berpakaian dan sebagainya. Akan tetapi kita akan lebih menguatkan lagi tentang diseminasi pemahaman budaya positif ini. Akan saya pandu kurang lebih waktunya 60 menit ke depan. Perkenalkan, ini adalah fasilitator saya, Ibu Rohayati, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Kemudian ada pengajar praktik saya, yaitu Bapak Firdaus Melano. Bapak Ibu Guru Hebat SD Negeri 2 Serdang, di sini kita membuat kesepakatan diseminasi. Yang pertama, kesepakatannya adalah saling menghormati. Terus yang kedua, hadir dengan penuh perhatian. Yang ketiga, kita akan berkolaborasi untuk kemajuan. Dan yang keempat, berbicara ketika sudah dipersilahkan, izin ketika meninggalkan ruangan, dan mengikuti dengan perasaan bahagia. Jadi dalam kita mengikuti kegiatan apapun itu harus didasari dengan perasaan bahagia. Jika kita sudah tidak bahagia, maka tentu saja kegiatan tidak akan terlaksana dengan baik, ya Bapak Ibu ya. Sepakat ya Bapak Ibu dengan kesepakatan kita? Setuju? Setuju. Oke, terima kasih Bapak Ibu telah kita setujui kesepakatan diseminasi kali ini. Untuk selanjutnya kita akan berbicara tentang budaya positif. Konsep inti budaya positif di sini ada perubahan paradigma positif, kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, seperti apa ya? Untuk saat ini mungkin Bapak Ibu secara menyeluruh, kadang kita tanpa menyadari sebenarnya di kurikulum sebelumnya ini sudah kita lakukan seyogyanya dengan kurikulum Merdeka. Hanya saja di sini kita akan mengasah kembali kemampuan kita dan menguatkan kembali pemahaman kita tentang implementasi budaya positif di sekolah kita berdasarkan kurikulum Merdeka. Nah, untuk itu yang pertama kita akan bahas dulu apa sih budaya positif, ya kan? Bapak Ibu tak asing lagi dengan bicara tentang budaya positif. Budaya positif itu diartikan sebagai nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi intisari daripada budaya positif tersebut adalah untuk mencetak pribadi yang kritis, penuh rasa hormat, dan memiliki tanggung jawab. Sepakat ya Bapak Ibu? Sepakat. Oke, baiklah. Selanjutnya, dari budaya positif ini timbullah perubahan paradigma yang harus kita ketahui. Dan perubahan paradigma ini tentunya tak lepas dari kurikulum Merdeka.
Untuk saat ini kelas 1 dan kelas 4, Bapak Ibu guru hebat di sini sudah menerapkan kurikulum merdeka. Tetapi kita akan mempertajam lagi pemahaman kita tentang budaya positif melalui desiminasi kali ini apa yang telah saya implementasikan di kelas saya. Perubahan paradigma yang pertama yaitu untuk membangun budaya positif, sekolah perlu mendukung dengan lingkungan yang positif juga, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol Bapak Ibu. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi nanti kita akan berbicara tentang kontrol, posisi kontrol guru itu ada berapa. Nanti akan kita bahas, kita kumpas secara bersama-sama. Dan selama ini yang sudah kita terapkan itu posisi kontrol yang mana ya Bapak Ibu ya. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, ya, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, ya. Terus berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, larinya di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu, tadi sebelum kita memulai kegiatan desiminasi ini, silakan Bu Citra. Setelah sebelum kita memulai kegiatan desiminasi ini, tadi sekelumit dari Ibu Rahma sudah mengatakan bahwasanya pembelajaran itu sekarang ini dibuat dalam kelompok-kelompok dalam kurikulum merdeka, betul. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik atau murid lagi. Jadi kalau misalnya, ya sebenarnya kita tidak boleh membedakan antara murid yang satu dengan yang lain. Tetapi dalam kurikulum merdeka, memang perubahan paradigma baru ini kita harus melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, berpusat pada murid, kemudian berdasarkan tahap perkembangan murid itu sendiri berdasarkan profil pelajar Pancasila. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu itu sendiri maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, tugas seorang guru kita ini hanya sekedar menuntun anak sesuai dengan kodratnya, sehingga nanti anak-anak dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai anak itu sendiri dan sebagai anggota masyarakat pada saat mereka nanti sudah menjadi anggota masyarakat. Untuk selanjutnya di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi. Di sini gambarnya ilusi guru mengontrol murid. Artinya murid itu mau diarahkan kemana, mau dituntun ke arah mana, itu ada di tangan seorang guru, kan seperti itu. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini ilusinya Bapak Ibu. Dengan kita membuat anak itu merasa bersalah, maka dia akan memiliki karakter yang kuat. Tetapi nanti kita akan kaji lebih ulang. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa seorang orang dewasa adalah berhak memaksa. Ini yang terjadi selama ini. Orang tua selalu memaksa, ya, khususnya untuk wali murid. Nah, kalau Bapak Ibu guru tentunya sudah memiliki pemahaman yang lebih bahwasanya anak-anak atau murid-murid kita itu tidak perlu dipaksa. Yang seharusnya kita tuntun dan kita arahkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian dalam paradigma stimulus respon teori kontrol, di sini kita lihat stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Dalam teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sejatinya dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi dalam diri kita inilah yang bisa mengontrol diri kita. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi pada saat kita membujuk orang lain atau membujuk murid kita gagal, itu kita paksa menurut stimulus responnya. Tetapi dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah pada stimulus respon. Teori kontrolnya, model berpikir menang dan menang. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan berbicara tentang disiplin. Di sini kalau kita berbicara tentang disiplin, ini adalah maknanya sangat luas sekali. Betul Bapak Ibu? Betul. Disiplin. Jadi kita lihat di sini maknanya. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman maupun hukuman. Itu adalah disiplin positif Bapak Ibu. Jadi kalau kata disiplin ini banyak sekali, bisa jadi disiplin berpakaian, disiplin waktu, ya kan? Terus kemudian disiplin dalam mengerjakan tugas dan sebagainya. Tetapi dalam disiplin positif di sini, ternyata peserta didik itu harus kita sadarkan untuk melakukan sesuatu itu tanpa mengharapkan imbalan atau reward, tanpa karena ada paksaan atau tekanan, dan tanpa karena ada hukuman, rasa takut ya Bapak Ibu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, ya, motivasi dari dalam diri. Kemudian perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu tujuan dari penerapan disiplin positif. Selanjutnya kita akan lihat, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri atau mengontrol dan menguasai diri, memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Jadi disiplin itu lahirnya dari diri kita sendiri, upaya sadar dari diri kita sendiri Bapak Ibu, tanpa harus diperintah disiplin itu. Walaupun toh sejatinya disiplin itu diterapkan terkadang karena adanya peraturan yang mengikat, kan seperti itu. Nah, kita lihat di sini maksud dari nilai-nilai yang kita hargai dan nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia yang dikenal pada saat ini sebagai profil pelajar Pancasila. Yang pertama, tentu saja beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini untuk Bapak Ibu guru yang kelas 1 dan kelas 4 khususnya yang sudah menerapkan IKM, implementasi kurikulum merdeka, tentu sudah paham. Kemudian yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya,
teori motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Motivasi itu ada dua. Ada motivasi eksternal, itu dari luar, unsur dari luar yang memberikan motivasi. Kemudian internal. Yang eksternal di sini yang lebih umum untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini dorongan motivasi dari luar. Karena dia takut karena ada hukuman sehingga dia melakukan perilaku positif. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi murid kita itu kalau kita berikan reward, penghargaan, ternyata dia akan ketergantungan. Dia melakukan sesuatu itu bukan karena membudayakan disiplin positif, Bapak Ibu. Lebih kepada dia berharap jika saya nanti melakukan kegiatan ini, aktivitas ini akan mendapatkan imbalan, mendapatkan reward. Nah seperti itu. Nanti kita akan kaji lebih dalam lagi. Kemudian motivasi internal, inilah tujuan daripada disiplin positif itu, Bapak Ibu, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi itu dorongan dari diri kita, dari dalam diri kita sendiri. Ini akan lebih baik lagi ketimbang tadi dorongan eksternal, bisa jadi dari peraturan yang dibuat oleh kepala sekolah dan sebagainya, atau dorongan dari guru. Kita sebagai guru hanya memberikan reward pada saat anak melakukan perilaku yang positif. Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang kebutuhan dasar manusia. Ternyata manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang harus dicukupi, Bapak Ibu. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Seperti apa sih kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan itu? Inilah dia 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama, penguasaan. Dia ingin menguasai sesuatu. Misalnya ada murid kita, ini kan saya kan ketua kelasnya, saya yang berhak mengatur di sini. Itu adalah penguasaan, salah satu contoh. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini harus dipenuhi untuk setiap peserta didik kita. Kemudian kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Inilah 5 kebutuhan manusia yang harus dipenuhi oleh kita sebagai seorang guru kepada setiap peserta didik kita. Adapun motivasi perilaku manusia, yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya seperti itu ya Bapak Ibu, motivasi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka tercapai. Dari ketiga ini mana yang lebih cocok menurut Bapak Ibu? Yang ketiga ya Bu ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Selanjutnya konsep disiplin positif dengan identitas yang gagal nih Bapak Ibu. Jika kita memberikan hukuman, maka yang terjadi apa? Sangat menyakitkan, membuat rasa tidak nyaman, murid akan takut, sifatnya mereka akan dipaksa, murid akan menyembunyikan kesalahan ketika dia merasa bersalah atau melakukan kesalahan, dia tidak akan berani mengucapkan. Kemudian murid menjadi rendah diri kalau kita melakukan disiplin menggunakan hukuman. Kalau dengan penghargaan, yang terjadi adalah satu, tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan atau menimbulkan sifat iri, mematikan kreativitas, hukuman dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai dirinya. Bagaimana Bapak Ibu? Selama ini kita sering kali secara sadar ataupun tidak sadar, sebelum kita mengenal kurikulum merdeka, kita sering
memberikan penghargaan terhadap murid, ya kan? Yang ternyata itu tidak efektif, Bapak Ibu. Tidak efektifnya mengapa? Merusak hubungan. Jadi antara murid satu dengan yang lainnya, aku dapat. Nih saya dapat permen nih, kamu enggak kan? Jadi murid yang lainnya akhirnya down, ya kan? Teman yang lainnya merasa iri karena yang pintar mungkin mohon maaf dalam tanda kutip yang tahu lebih awal dia akan mendapatkan reward dari seorang gurunya, dari gurunya dia akan dikasih reward, dikasih hadiah. Dan itu aja kebetulan yang bisa. Yang lainnya akan iri. Itu yang dikasih saya enggak akan gitu. Mematikan kreativitas artinya anak itu tidak akan mengeksplorasi kreativitasnya. Karena tadi nanti saya mengerjakan ini biar dapat imbalan, berdasarkan imbalan. Kalau misalnya tidak berdasarkan imbalan, berdasarkan kesadaran dari si anak, tentu dia contoh misalnya menghias kelas. Bagaimana kelas saya ini biar bersih, biar bagus, biar tertata rapi. Kita buat hiasan-hiasan kelas. Itu kalau dorongan intrinsik dari dalam si murid. Tapi kalau misalnya karena untuk mendapatkan sebuah penghargaan, masuk bodoh dia. Nunggu perintah dari guru itu. Guru itu kalau dia mengatakan anak-anak silakan kelasnya dihias, nanti ada penghargaan buat kalian, baru mereka bergerak. Itu tadi contoh daripada ternyata penghargaan itu kurang efektif. Selanjutnya Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nih kita lihat konsekuensi, penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, memberikan stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, dan yang terakhir kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dengan konsekuensi masih kurang tepat. Selanjutnya kita lihat jika konsep disiplin dengan identitas sukses kita laksanakan dengan restitusi. Murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Nanti kita akan kaji seperti apa sih yang disampaikan kok masalah restitusi ini bisa mengubah anak bisa menjadi seperti itu. Sampai sini Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, kita diskusikan dulu sebelum saya melanjutkan ke slide selanjutnya. Silakan Bapak Ibu. Belum? Belum. Oke, kita lanjut dulu. Oke. 5 posisi kontrol yang harus kita miliki. Dan kita berada di posisi kontrol yang mana nih kira-kira? Nih lihat. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Selama ini dari tahun ke tahun, bahkan dari saya sekolah SD dulu, karena saya nggak TK ya, dari SD, posisi kontrol yang paling banyak dan paling sering dilakukan oleh guru adalah sebagai penghukum. Contoh, anak datang telat, telatnya datang dia. Nah, kamu bisa datang terlambat. Udah sekarang kamu lari 10 kali putaran di lapangan. Nah, berarti dia penghukum. Atau ngepel WC dan sebagainya. Kemudian dari kontrol pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini misalnya ada satu orang murid yang dia tidak melaksanakan tiket, kita cecer dengan pertanyaan. Kamu ini telah akhirnya kayak gini kan, kelasnya jadi kotor segala macam. Nah, anak akan merasa bersalah. Teori kontrol sebagai seorang teman ini boleh dilakukan. Kita menjadi seorang teman, apalagi untuk guru kelas tinggi ini. Tapi guru kelas rendah juga bisa ternyata diterapkan. Bagaimana? Kita merangkul dia, kita tanya apa kesalahan yang dilakukan, kemudian kita cari pemecahan masalahnya.
Teori kontrol, guru sebagai pemantau, masih erat kaitannya dengan penghukum. Sebagai pemantau, misalnya, ya Allah nak, kamu ini tolonglah untuk konsentrasi sedikit nak dalam melakukan sesuatu. Kamu gak kasihan apa sama ibu, sama bapak, guru yang dari tadi sudah menjelaskan materi, kamu tidak memperhatikan. Itu sebagai pemantau, artinya dia melihat pada saat gurunya menjelaskan atau pak gurunya menjelaskan, si anak itu tidak konsentrasi. Dan yang kelima yaitu posisi kontrol sebagai seorang manajer, di mana dalam seorang manajer ini dia akan lebih bagus dalam menangani anak-anak yang bermasalah. Contoh, misalnya ada anak tadi datang terlambat, dia akan memanggil anak tersebut, mungkin agak jauh dari teman-temannya, kemudian dia akan menanyakan alasan anak tersebut kenapa terlambat, kemudian dia akan mencari jalan keluar, solusi, membicarakan kepada anak tersebut, kemudian anak tersebut akan mencari solusi dengan sendirinya untuk memperbaiki kesalahannya. Nanti kita akan bahas pada saat ada praktiknya yang telah saya lakukan. Oke, selanjutnya, nih lihat tadi sudah saya jelaskan pernyataan-pernyataan dalam 5 posisi kontrol dan siapa yang mengatakan. Nih lihat, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang melakukan ini? Nah, seperti itu ya kira-kira ya Bapak Ibu. Kemudian di sini kamu tidak pernah benar melakukannya, ya kan? Di sini kemudian setelah mengatakan seperti itu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo sekarang lari putar keliling lapangan selama 5 kali putaran, seperti itu. Kemudian ayolah lakukan demi ibu, demi bapak, nah. Itu sebagai seorang teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai seorang manajer, kamu selalu yang paling terakhir dalam mengerjakan tugas. Kamu pulangnya juga harus terakhir, yang lainnya pulang duluan. Ini sebagai penghukum. Anak langsung dukung. Sering ya? Ada ya, kadang ya yang melakukan demikian. Mungkin tidak kalau di sekolah kita, ya Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya dari membuat budaya positif ini, melakukan budaya positif ini, kita perlu membuat yang namanya keyakinan kelas agar anak-anak bisa membiasakan sehingga menjadi budaya positif dengan keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal. Sifatnya universal berarti masih luas ya Bapak Ibu, yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati atau dibuat bersama. Kemudian menurut Gosset tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Dengan keyakinan akan lebih diikuti oleh murid kita. Karena keyakinan itu yang membuat adalah guru dan murid. Bagaimana bisa Pak selama ini saya sudah membuat keyakinan kelas? Ternyata Bapak Ibu, saya juga sudah buat di awal waktu itu sebelum saya mendapatkan materi budaya positif ini. Saya sudah membuat keyakinan kelas turunan dari peraturan kelas. Ternyata kurang tepat, kurang efektif pelaksanaannya. Setelah saya mendapatkan materi budaya positif melalui LMS modul 1.4 calon guru penggerak, ternyata membuat keyakinan kelas itu tidak boleh hanya kita sendiri yang membuat, karena itu akan dilakukan bersama-sama dengan murid. Nih, proses pembentukan keyakinan kelas, ya kan? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan, ya kan? Jadi lebih rinci, lebih konkret.
Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jadi dia sedikit saja sehingga mudah untuk diingat oleh anak-anak dan diterapkan. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi, nih tadi poinnya. Jadi ternyata dalam membuat keyakinan kelas semua warga sekolah itu harus berkontribusi. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin nanti dalam 1 tahun atau 1 semester kita evaluasi nih keyakinan kelas ini udah diterapkan atau belum sama murid-murid kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu berbeda. Di sini lihat, kalau peraturan di sini ini contoh kalimat-kalimat atau kata-kata peraturan, dan yang di sebelahnya adalah keyakinan kelas. Contohnya, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah peraturan yang dibuat. Kalau keyakinannya adalah tanggung jawab. Dia bertanggung jawab. Jadi anak itu akan mengerti, oh ternyata tanggung jawab. Saya harus bertanggung jawab setelah melakukan sesuatu harus mengembalikan kan gitu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Ini tentang keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Jelas ini kaitannya tentang kesehatan keyakinan. Bergantian atau menunggu giliran, ini menghormati orang lain dan kesabaran. Menggunakan masker, keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Jadi simpel Bapak Ibu, keyakinan kelas itu simpel. Kata-kata positifnya saja yang kita masukkan atau kalimat-kalimat positif intinya saja yang tadi sifatnya universal. Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini tadi di awal sudah saya jelaskan. Jadi lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja, mudah diingat, dapat diterapkan di kelas. Semua warga kelas hendaknya mengikuti, bersedia meninjau kembali keyakinan dari waktu ke waktu. Tadi ya Bapak Ibu. Nah, ini kegiatan pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan setelah saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak pada modul 1.4. Di sini kami melihat kembali peraturan kelas yang sudah disepakati dan diturunkan oleh anak-anak setelah kami berdiskusi untuk anak-anak membuat keyakinan kelas. Mereka akan menuliskan masing-masing. Kemudian keyakinan kelas yang sudah mereka tulis dikelompokkan dan didapatlah keyakinan kelas yang disepakati bersama seperti ini. Nah, hasil dari membuat keyakinan kelas yang telah saya terapkan di kelas 3, keyakinan kelasnya yang pertama yaitu disiplin. Universal ya Bapak Ibu. Tapi dia walaupun universal dan kalimatnya hanya sedikit, katanya hanya satu kata saja, disiplin. Banyak, tapi sebelumnya sudah kami kaitkan dengan peraturan. Bahasanya disiplin itu banyak anak-anak. Ada disiplin waktu, disiplin berpakaian, ya kan? Disiplin saat kita berdoa, disiplin saat belajar dan sebagainya. Cukup dengan kata disiplin. Jadi ketika anak-anak melakukan sesuatu atau melanggar tindakan disiplin, misalnya dia tidak memakai ikat pinggang, itu kan artinya dia tidak berdisiplin berpakaian. Anak, apa yang telah kamu lakukan? Maaf Pak Guru, saya telah melanggar atau melanggar keyakinan kelas yang telah kita sepakati, yaitu poin nomor 1, disiplin. Apa itu nak? Saya tidak menggunakan ikat pinggang. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan. Kalau peraturan kelasnya kan biasanya piket kelas bersama-sama. Nah, kan seperti itu. Ternyata universal yang sifatnya universal bisa dibuat keyakinan kelas. Di sini anak-anak kami sudah membuat keyakinan kelas menjaga kebersihan. Jadi kebersihan ini, menjaga kebersihan ini masih sifatnya universal Bapak Ibu. Kebersihan apa saja yang harus dibersihkan? Halaman sekolah, ya kan? Lingkungan kelas, kemudian dalam kelas,
meja kursi, kebersihan buku dan sebagainya. Saling menghargai, sifatnya masih universal. Menghargai apa? Menghargai perbedaan gender, menghargai perbedaan ras, suku, agama, ya kan? Dan sebagainya. Gotong royong sifatnya universal. Ya, Bapak Ibu, gotong royong itu sifatnya universal. Karena gotong royong itu banyak sekali yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Makanya di sini keyakinan kerasnya gotong royong. Dan yang terakhir, poin penting dalam materi pendidikan anti korupsi adalah jujur. Ini keyakinan kelas 3C yang telah dibuat bersama dengan anak-anak. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, boleh silakan. Pak. Ya boleh, silakan Pak Nyoman. Jadi keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas ya? Oke, di sini saya akan menjawab. Peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu sama ya Pak? Beda Pak. Kalau peraturan dia mengikat, ya kan? Mengikat si anak sehingga tadi dengan peraturan anak itu terdorong karena rasa takut. Ada peraturan yang menakut-nakuti anak. Jika saya tidak piket kelas, berarti konsekuensinya saya harus ngosek WC misalnya, kan seperti itu. Kalau peraturan. Kalau keyakinan sifatnya universal. Tadi contoh menjaga kebersihan. Ya, universal dan dia lebih artinya keyakinan kelas itu dia tidak mengikat. Artinya dia tidak mengikat. Tidak, dorongan intrinsik Bapak. Jadi dengan dari dalam anak tersebut dalam upaya sadar anak tersebut dengan keyakinan kelas. Tapi sebelumnya kita sudah diskusikan, makanya tadi sebelum membuat keyakinan kelas itu harus didiskusikan dulu peraturan kelas yang sudah kita buat. Dan keyakinan kelas itu tidak boleh dibuat sendiri. Misalnya guru membuat keyakinan kelas sendiri dan disepakati bersama anak-anak, tidak boleh. Karena tidak dapat, anak-anak tidak akan memahami tanpa kita jelaskan, apalagi untuk siswa kelas rendah. Tapi kalau misalnya sudah dibuat bersama-sama, mereka akan menyadari dari dalam sendiri, dari dalam dirinya ketika dia melakukan kesalahan. Begitu Pak. Ada yang lain? Baik. Ya boleh, silakan Pak. Untuk kelas saya ini gini Pak ya. Jadi yang kurang kelas saya itu yang disiplin dulu Pak. Ya. Itu. Misalnya contoh yang gampang aja gitu ya. Ya. Jadi naruh sepatu Pak ya. Itu Ya. nanti kalau setengah 8 ditaruh di rak sepatu, nanti istirahat udah bubar. Gitu loh. Ini kira-kira ya bagaimana solusinya untuk disiplin yang lebih ini Pak? Oke, baik. Di kelas saya, kelas 5A, kata Pak Slamet, bahwasanya anak-anak itu kurang dalam menerapkan disiplin. Disiplin meletakkan sepatu di rak sepatu. Ini banyak dijumpai. Mungkin bukan hanya di kelasnya Pak Slamet saja, di kelas-kelas yang lain juga masih ada ya. Bahkan di kelas saya juga kalau tidak diingatkan ya masih ada. Dengan menerapkan keyakinan kelas ini Pak, yang sudah kita bahas bersama-sama dengan murid, bahwasanya bentuk-bentuk disiplin itu apa saja. Kemudian pada saat anak melanggar atau tidak melakukan keyakinan kelas, kita sudah tahu anak itu melanggarnya. Tadi kita harus menempatkan diri kita sebagai seorang manajer, memanggil murid kita, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya. Nanti ada pembahasan dalam restitusi yang sudah saya terapkan Pak. Nanti kita lihat bersama-sama ya Bapak ya. Selanjutnya kita akan bersama-sama berbicara tentang segitiga restitusi, kaitannya erat dengan keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu. Segitiga restitusi ada apa saja? Mari kita buka. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Tuh Bapak Ibu. Jadi melalui restitusi, harapan kita murid-murid itu bisa memperbaiki kesalahannya dengan sadar, tanpa kita yang yang menyadarkan anak tersebut melalui hukuman. Jadi ini lebih spesifik lagi dan lebih efektif untuk kita terapkan. Restitusi itu bukan untuk menebus sebuah kesalahan Bapak Ibu. Restitusi adalah
sebuah tawaran dan bukan paksaan. Sedangkan restitusi fokus pada solusi itu Bapak Ibu. Melalui restitusi ini, anak itu akan mendapatkan tawaran dari kita, bukan tawaran, bukan juga paksaan. Jadi kita tidak memaksa anak itu untuk misalnya, ayo nengah rio, karena yang selama ini belum lama ini kan kasusnya tentang nengah rio ya Bapak Ibu. Sebenarnya yang dilakukan oleh Bu Eka itu sudah pas. Dia menempatkan sudah melaksanakan restitusi. Hanya saja kalimat-kalimatnya yang perlu kita lebih pertajam lagi. Ternyata restitusi itu memberikan anak mencari solusi atas kesalahannya yang telah mereka buat. Seperti apa sih? Nah, langkah-langkah restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Itu langkah-langkahnya tadi. Berikut adalah penerapan segitiga restitusi. Semoga dengan contoh ini Bapak Ibu bisa mendapatkan penguatan dan mendapatkan pengalaman seperti apa yang telah saya lakukan. Nih, kasus 1. Pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober tahun 2023 yang lalu, Zikri ini mengotori lantai saat Anjani sedang mengepel lantai. Anjani tidak terima atas perbuatan Zikri yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Kemudian Anjani melaporkan kepada teman-temannya, kepada ketua kelasnya melaporkan kepada saya. Dan saya mencoba menerapkan segitiga restitusi. Suaranya kecil ya, karena tidak. Silakan dilihat Bapak Ibu. Jadi ada suara karena namanya kita di dalam kelas dan yang mengambilkan rekaman itu anak. Kayak anaknya Mas Kun itu ya? Ya betul. Hilang ya. Tuh, pada saat saya melakukan validasi tindakan. Menanyakan keyakinan. Kecil suaranya. Oke, Bapak Ibu, jadi seperti itu pada saat kita melakukan melakukan restitusi terhadap anak, ternyata akan menyadarkan anak tersebut menyadari kesalahannya dan bagaimana cara dia memperbaikinya melalui segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu, jadi kita tidak perlu lagi kamu ini sendiri melakukan kesalahan, Anjani lagi ngepel, kamu tadi membuat kelas menjadi kotor seperti itu kan. Selama ini kan seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu, harapan saya ke depan kita semua bisa menerapkan segitiga restitusi dalam upaya mendorong anak-anak dalam menggali intrinsik dari dalam dia sendiri dalam mencari solusi terhadap kesalahan yang mereka buat. Nah Bapak Ibu, dari kegiatan menstabilkan identitas segitiga restitusi yang telah lakukan, di sini saya menempatkan posisi kontrol sebagai apa?
manajer. Bagus sekali Ibu Juwita, terima kasih. Ya, dengan seperti ini artinya kita sudah menempatkan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Karena apa? Seorang manajer dia akan mencari solusi terhadap anak tersebut, mendorong anak tersebut mencari solusi tentang pernyataan atau kesalahan dia untuk menjadi dirinya yang lebih baik lagi. Kalau penghukum mungkin bisa jadi si Jikri tadi tak suruh untuk ngepel sekolahan kalau itu zaman dulu. Mudah-mudahan di kurikulum Merdeka ini kita bisa menjadi berubah menjadi guru yang lebih baik lagi. Ada yang ingin didiskusikan sebelum saya tutup Bapak Ibu? Mungkin ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan lagi, silakan. Ya boleh bukan? Dalam pemantauan itu ada pemberian bintang. Pemberian Ya, bintang. pemberian bintang. Apakah pemberian bintang itu sama dengan penghargaan? Oke, terima kasih. Dalam pemantauan itu ada pemberian bintang. Apakah dengan pemberian bintang itu sama saja penghargaan? Betul. Ya. Jadi ini biasanya dilakukan untuk guru-guru TK yang sering menggunakan bintang-bintang seperti itu ya. Nah, itu sebabnya tadi dalam posisi kontrol sebagai seorang pemantau itu masih kurang efektif, ya Bu, karena dia masih memberikan penghargaan terhadap anak, yang mana penghargaan itu akan memicu anak untuk ketergantungan dalam melakukan sesuatu. Contohnya tadi, berarti kalau saya cepat selesai nulisnya, nanti kalau untuk guru kelas 1 ya, kalau saya cepat selesai nulisnya nanti saya akan dikasih bintang 4 gitu kan, misalnya. Jadi seperti itu. Terima kasih pertanyaannya Tuhan. Ada yang lain Bapak Ibu? Ya boleh. Bagaimana kalau kita memberikan ya termasuk reward ya? Ya. Misalnya siapa yang bisa pulang duluan? Bagaimana kita kalau misalnya kita memberikan reward, siapa yang bisa pulang duluan? Rewardnya seperti itu. Reward boleh diberikan dalam keadaan tertentu. Nah, dalam keadaan tertentu dan hindari berupa barang. Kalau reward, siapa yang bisa pulang duluan? Menjawab pertanyaan, pulang duluan. Sah-sah saja, boleh-boleh saja, selama itu disepakati dengan murid-murid. Kalau murid-murid tidak sepakat di awal, nanti akan menimbulkan tadi cemburu sosial, iri hati, ya. Jadi seperti itu. Boleh dalam keadaan tertentu, dan tolong lebih dikecilkan lagi. Ternyata kita tidak diperkenankan memberikan reward berupa benda atau barang. Selama ini saya juga sering Bu, ternyata itu tidak efektif. Saya bawa permen gitu misalnya, saya kasih pertanyaan anak-anak dan bisa menjawab, saya kasih permen. Ternyata nggak efektif setelah memahami materi ini. Dan Bapak Ibu perlu diketahui, materi-materi yang saya pelajari dari pendidikan guru penggerak ini ternyata erat kaitannya dengan materi-materi yang ada pada platform Merdeka Mengajar. Makanya setelah nanti saya melaksanakan diseminasi ini, kita akan melanjutkan dengan materi selanjutnya, penerapan penguatan pemahaman peserta didik melalui platform Merdeka Mengajar yang nanti akan dipandu oleh teman kita pembimbingannya ya, sebagai mentor kita pada hari ini, yaitu Ibu Eka Ariwahyuningsi, ada Ibu Juwita Ningrum dan Ibu Siti Rahmawati yang telah mengikuti bimbingan atau pelatihan pada penggunaan platform Merdeka Mengajar waktu itu. Ya Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Masih ada kurang lebih waktu 10 menit lagi. Silakan, ada yang ingin ditanyakan yang lainnya? Atau biar kita lebih energik ya Bapak Ibu, mari kita booking dulu. Handphone saya kemana ya tadi ya? Oh, beda. Ya, ada yang kebakar nih ya. Apa? Dapur dari atas kan loh. Waduh. Oke.
pasien harus membakar sampah untuk anak-anak. Pahit aku nih. Tapi Kayak kabel. Enggak plastik ini. mereka Aspal. tidak itu semua spesifik. Lalu kalau radio pasti ulangnya neto yo. Belum bluetooth ya. Tapi nah. Iya. Hah? Lah iya piye itu? Oh. Tanyaan. Enggak apa kan? Enggak apa-apa. Tanya aku jawab. Pokoknya kalau sudah dapat Enggak cuma dari itu lah baju toko ini. Enggak. Mati kita karena suara tako. Lale, kayak aku kan telat. Jadi dicelok mesuk telat main piye to misalnya. Udah harus ngari yo kan aku. Aku pengen bakar. Ada yang ikut. Kalau ngari ya terus kan Bayu kan. Nah. Oke Bapak Ibu, kita berdiri, kita ice breaking dulu. Aku ada. Oke semuanya. Berdiri. Baik. Ini biasanya untuk anak-anak sangat asik sekali. Ini ada anak-anaknya. Ada anaknya. Aku dilawan. Ya Bapak Ibu. Tangan diputar-putar bertepuk tangan diputar-putar peganglah bahu tangan diputar-putar pegang betul goyang-goyang 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 lagi tangan diputar-putar bertepuk peganglah bahu tangan diputar-putar peganglah lutut goyang-goyang 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 putar ke atas diputar-putar diputar ke atas ke bawah diputar ke bawah ke kiri diputar ke kiri diputar ke ayo diputar ke kiri sip ya Bapak Ibu. Tangan diputar-putar tepuk putar lagi bahu tangan diputar-putar lutut goyang-goyang goyang-goyang goyang-goyang
cukup. Oke Bapak Ibu, sebagai syarat akhir dalam memenuhi kegiatan saya hari ini, saya minta kepada Bapak Ibu untuk memberikan umpan balik. Nah, refleksi umpan balik terhadap kegiatan yang telah kita lakukan, yaitu diseminasi budaya positif. Ada di breaking deh. Udah selesai. Oke, silakan Bapak Ibu, mohon untuk dapat diisi formulirnya umpan balik saya. Sudah Bapak Ibu? Untuk yang kelas 1 sama kelas 4 di sini kita sudah menerapkan kurikulum merdeka ya. Ke depannya nanti mungkin kayaknya bakalan menyusul 2 kelas. Kayaknya tahun depan nanti kelas 2 sama kelas 5. Terus berikutnya lagi nanti kelas 3 sama kelas 6. Jadi semua nanti akan kebagian menerapkan kurikulum merdeka. Oh iya, sebelumnya ada yang ikut daftar CGP angkatan 11? Ada? Pak Kepala Sekolah ya? Oke, Kepala Sekolah kita sudah daftar ya, mudah-mudahan nanti bisa diterima. Buat teman-teman yang lain yang terutama yang muda-muda ya, kalau kurang ini motivasinya banget sangat luar biasa. Beliau ingin mengikuti tapi sayangnya terkendala dengan usia ya Bu ya, jadi nggak bisa lagi. Nggak apa-apa. Yang penting yang saya harapkan di sini Ibu Rahma selalu memotivasi rekan-rekan guru lain, termasuk salah satunya saya, untuk selalu memberikan semangat kepada saya untuk perbaikan sekolah kita bersama. Alhamdulillah di sini sekolah kita di tahun ini juga sudah terakreditasi ya Bapak Ibu ya, akreditasinya. Jadi artinya kita ke depannya bisa melalui pembelajaran untuk kita menguatkan diri kita lagi menjadi seorang guru agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Cukup, sudah selesai diisi. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Demikianlah tadi diseminasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan Bapak Ibu, selanjutnya acara saya serahkan kepada teman-teman yang akan memberikan materi implementasi pembelajaran melalui platform Merdeka Mengajar. Untuk itu kepada Ibu Juwita Ningrum, Ibu Eka Ariwayuningsi dan Ibu Siti Rahmawati agar dapat membantu acara tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, nggak apa-apa.